menceritakan mengenai seorang anak SMA yang tinggal di Jepang yang dengan secara tidak sengaja mengambil sebuah buku yang jatuh dari dunia Shinigami. Light Yagami yang mendapatkan kemampuan untuk membunuh seseorang hanya dengan menuliskan namanya di buku tersebut, kini bercita-cita untuk membuat sebuah dunia tanpa kejahatan. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sesosok makhluk mengerikan yang tinggal di sebuah dunia yang gelap yang disebut sebagai dunia Shinigami. Yang mana diketahui bahwa makhluk tersebut bernama Ryu. Di tempat lain, terlihat sang pemeran utama kita, yaitu Light Yagami. Yang mana pada saat Light sedang melihat keluar jendela, dia melihat ada sebuah buku yang jatuh dari langit. Sepulang sekolah, Light yang masih penasaran dengan buku tersebut pergi ke tempat buku tersebut terjatuh. Lalu, saat dia mengambilnya, Light menemukan bahwa buku tersebut berjudul Death Note, yang berarti catatan kematian. 直訳で死のノート Light pun membaca buku tersebut, di mana dia mengetahui bahwa untuk menggunakan buku tersebut, dia hanya perlu menuliskan nama orang yang dimaksud ke dalam buku, kemudian orang tersebut pun akan mati. くだらないまったく病んでるな Mungkin karena sifat dasar manusia yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, Light tetap membawa buku tersebut kembali ke rumah. Hingga akhirnya Light mengetahui bahwa untuk membunuh seseorang, sang pengguna perlu untuk membayangkan wajah dari orang yang dimaksud saat akan menuliskan namanya di buku tersebut. 頭に入っていないと効果はないゆえに同姓同名の人物にいっぺんに効果は得られない Yang mana jika penyebab kematian tidak ditulis, maka target yang dimaksud akan mati terkena serangan jantung. Kebetulan saat Light sedang berbaring di ranjang, dia melihat sebuah berita di televisi yang menyiarkan mengenai seorang penjahat yang sedang menyandera anak-anak dan guru di sebuah penitipan anak. Melihat kejadian itu, Light pun langsung berdiri dan menuliskan nama penjahat yang disebutkan di televisi. 40秒で心臓麻痺だったな Dia pun sebenarnya ragu bahwa hal itu akan berhasil. Tapi alangkah kagetnya Light karena melihat anak-anak dan guru yang tiba-tiba saja berlari keluar dari tempat penitipan anak. Dan penjahat tersebut benar-benar mati terkena serangan jantung. Setelah kejadian tersebut, Light pun mulai mencoba melakukan eksperimen lebih lanjut. Kebetulan pada saat Light sedang berjalan-jalan, ada beberapa orang grup motor yang sedang mencoba melakukan pelecehan terhadap seorang wanita. Light yang melihat hal tersebut langsung memasuki sebuah toko dan mulai menuliskan nama serta penyebab kematian dari orang-orang tersebut. Lalu tak lama kemudian, mereka pun tertabrak oleh sebuah truk, persis seperti apa yang Light tulis di dalam Death Note. Kemudian saat Light sedang berada di kamar, akhirnya dia ditemui oleh pemilik asli dari buku tersebut, yaitu Ryu, Shinigami yang telah disebutkan di awal. Singkat cerita, terjadi perbincangan di antara mereka mengenai siapa itu Ryu dan apa sebenarnya Death Note itu. 僕はすでに死神のノートを もうそれがただのノートじゃないって分かってるんだろ Hingga akhirnya setelah perbincangan yang panjang, Ryu pun menjelaskan kepada Light bahwa sekarang Death Note adalah miliknya. Namun dengan konsekuensi, pada saat Light mati, デスノートを使った人間が天国や地獄に行けると思うな kemudian setelah mendengar semua penjelasan Ryu mengenai konsekuensi dan aturan dari buku tersebut, tidak seperti manusia pada umumnya, Light yang mendengar hal itu malah memimpikan sebuah dunia baru. まずは地球の掃除と思って凶悪犯の名前を書き続けたやがて誰も悪いことができなくなるようにそして僕は新世界の神となる
Ryuk yang memang sengaja menjatuhkan buku tersebut ke dunia manusia karena rasa bosan, tertawa mendengar pernyataan Light dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat menarik. Ryuk pun tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Light untuk mewujudkan impiannya tersebut. Keesokan harinya, kehidupan Light pun berjalan seperti biasanya. Lalu saat pulang sekolah, Ryuk yang notabene banyak bicara atau biasa kita sebut cerewet disuruh diam oleh Light karena dia takut akan dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. 聞いてるのか。話しかけるな。僕の声はリュウクと違って他の人にも聞こえるんだ。 Dan untuk mewujudkan ambisinya, Light pun tidak menyia-nyiakan waktu dan mulai menulis nama-nama penjahat yang diberitakan di TV. 学校から帰ってきて寝るまでくらいだ。成績も今まで通りトップでいることも。 Lalu, saat Light sedang asik menulis semua nama-nama penjahat ke dalam Death Note, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar Light. 数学の2次関数です。 Yang ternyata orang itu adalah adik Light yang bernama Sayu. Di sini, Sayu meminta Light untuk membantunya mengerjakan PR. Light yang sudah terbiasa untuk mengajari adik kecilnya itu tidak keberatan untuk membiarkan Sayu masuk. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana tiba-tiba saja Ryuk memberitahu Light bahwa siapa saja yang memegang Death Note, maka orang tersebut dapat melihat Ryuk atau Shinigami. そういう大切なことを今頃、この死神は。 Di tempat lain, diadakan sebuah pertemuan yang mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai kasus-kasus kematian aneh yang terjadi di seluruh dunia. Meskipun sempat terjadi perdebatan dan aksi saling tuduh-menuduh mengenai pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan massal ini, と言ってもいい殺人がによる緻密な計画殺人と見ています。 namun mereka masih belum bisa menyimpulkan siapa dalang dan apa motif dari peristiwa ini. Hingga akhirnya salah satu pemimpin pertemuan mengusulkan こうなったらまた L に解決してもらうしかありませんな。 yang mana dijelaskan bahwa tidak ada yang tahu nama, tempat, atau perawakan dari L sama sekali. Walaupun begitu, mereka semua percaya dengan kemampuan L karena tidak peduli sesulit apapun kasus yang ditangani oleh L, dia selalu dapat memecahkannya dan menangkap sang pelaku. Saking rahasianya identitas L, mereka yang mempunyai wewenang untuk menggerakkan seluruh organisasi di dunia harus menghubungi L melalui seorang perantara yang bernama Watari. Tak lama setelahnya, L pun mulai berbicara melalui sebuah laptop dan mengatakan bahwa dia setuju untuk menangani kasus aneh ini. Namun dengan syarat bahwa operasi ini harus melibatkan semua organisasi di dunia di bawah arahannya. この事件を解決するためぜひ ICPO の皆様 Di tengah-tengah itu semua, L mengatakan sesuatu yang mengagetkan, yang mana dia ingin bekerja sama dengan kepolisian Jepang. Perwakilan dari Jepang yang menghadiri rapat tersebut pun kaget dan menanyakan alasan L ingin bekerja sama dengan mereka. L pun menjawab, 犯人は複数であり単独であり日本人である可能性が極めて高い日本人ではないにせよ日本に潜伏している Kemudian, tanpa basa-basi, L langsung menyatakan bahwa ini bukan hanya sekedar tebakannya saja, melainkan dia akan menunjukkan buktinya secara langsung. Di saat yang sama, Light yang sudah mengetahui kelemahan dari Death Note memodifikasi lacinya agar Death Note tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang, termasuk keluarganya. ノート隠せたってことか。ああ、この引き出しの中にね。 Di mana laci tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terdapat ruangan di bawah laci yang jika dibuka secara sembarangan maka akan mengaktifkan sistem pembakaran otomatis yang membuat laci beserta Death Note di dalamnya terbakar tak bersisa. この電気を通さないボールペンの芯が絶対に火がつきノートは一気に燃え上がる Sehingga jika memang Light dicurigai, dia bisa menjawab bahwa dia hanya tidak ingin ada orang lain yang membaca buku hariannya.
Setelah itu, Like mulai membuat identitas dirinya dengan menggunakan nama Kira, atau dalam bahasa Inggris juga bisa diartikan sebagai killer atau sang pembunuh. Hal itu dia lakukan untuk menarik simpati dan memberitahu masyarakat bahwa kematian dari orang-orang tersebut adalah ulah dari Kira yang ingin menciptakan sebuah dunia yang ideal tanpa kejahatan. Tak lama berselang, saat berita mengenai Kira menyebar, televisi menayangkan sebuah pemberitaan dari ICPO yang ditayangkan di seluruh dunia. Di sini pun akhirnya diperlihatkan seseorang yang bernama Lynn L. Tyler yang mengaku bisa mengatur seluruh organisasi di dunia atau yang biasa dipanggil sebagai L. 動かせる唯一の人間リンド・エル・テイラー通称 L です。 Like yang mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar, entah sedang kerasukan apa, tiba-tiba saja bersikap impulsif dengan menuliskan nama L di Death Note. 僕に逆らうとどうなるか世界中が注目しているよ L。 L yang muncul di TV pun tewas terkena serangan jantung. Yang mana setelah orang tersebut mati, tiba-tiba saja L yang asli pun muncul. Kemudian melalui layar TV, L pun menjelaskan bahwa orang tadi adalah penjahat yang tidak pernah ditampilkan di TV karena polisi menangkapnya secara diam-diam. Dan tayangan TV tersebut, meskipun disebutkan ditayangkan di seluruh dunia, ternyata hanya ditayangkan di Jepang, tepatnya di daerah Kanto. Bahkan setelah melihat kekuatan Kira, untuk memastikan batas kemampuan Kira, L pun menantang Kira untuk membunuhnya sekarang juga. 私を殺してみろ。こいつ Namun ternyata setelah menunggu, L masih tetap hidup dan Kira tidak bisa membunuhnya. Di sini L menyimpulkan bahwa Kira membutuhkan setidaknya nama dan wajah untuk membunuh seseorang. Dan sekarang Kira sedang berada di Kanto. やるな L のやつ。 Semua kecurigaan ini bermula karena semua kematian aneh akibat serangan jantung dimulai dari Jepang. Sehingga L curiga bahwa Kira merupakan orang Jepang dan menyiapkan rencana ini untuk memastikan hal tersebut. L キラ必ずお前を探し出して始末する Kemudian di kantor kepolisian khusus yang sengaja dibuat untuk menangkap Kira, semua orang sibuk mencari dan mengumumkan tentang hasil penemuan yang bisa mengarahkan mereka ke Kira. キラを見たという情報が14件あります。被害者と思われる心臓麻痺死者のすべては Mendapat hasil yang kurang memuaskan, L meminta seluruh tim untuk menyelidiki mengenai korban dari berita dan internet secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana identitas korban dipublikasikan di Jepang. Jadi sebenarnya L tuh ingin tahu apakah wajah si korban ikut ditunjukkan atau tidak selama ditayangkan di TV. Sehingga dia dapat benar-benar yakin mengenai batasan dari kekuatan Kira. 者の顔写真や映像が出ていたかどうかです。犠牲になった者が日本でどのような報道のされ方をしていたのかを。 Di rumah, terlihat Like yang sedang membantu Sayu mengerjakan PR. Tak lama berselang, terdengar suara bel pintu dari luar rumah. Yang ternyata itu adalah ayah mereka yang baru saja pulang bekerja. Dan di sini, hal yang mengejutkan pun kembali terjadi. Karena ternyata ayah Like merupakan perwakilan kepolisian dari Jepang yang pernah kita lihat pada rapat sebelumnya. おかえりなさい父さん ああただいま Singkat cerita, akhirnya Like pun tahu bahwa ayahnya merupakan pemimpin operasi penangkapan dirinya. Kemudian setelah selesai makan malam, Like mulai meretas komputer ayahnya melalui komputernya. Di mana akhirnya Like mendapatkan informasi bahwa sekarang pihak kepolisian sudah mulai mencurigai bahwa sang pelaku merupakan seorang pelajar, yang mana hal itu dilihat dari waktu kematian sang korban.
Ryu pun tertawa mendengar hal itu dan bertanya kepada Light, bukankah itu hal yang berbahaya? やばいんじゃないかライト。 Light pun tidak menjawab pertanyaan dari Ryu dan mulai berpikir bagaimana cara memanfaatkan kemampuan Death Note untuk mengecoh pihak kepolisian. Dia pun teringat mengenai aturan yang tertulis di Death Note, di mana Death Note memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang termasuk penyebab kematiannya. Dan jika penyebab kematian tidak ditulis, maka orang tersebut akan mati terkena serangan jantung. 40秒以内に死因を書くとその通りになるだったねリュウク。 Hingga Light mengambil kesimpulan untuk memanfaatkan kemampuan Death Note tersebut, di mana dia memutuskan untuk menuliskan serangan jantung sebagai penyebab kematian dari sang korban. Hal ini menyebabkan Light dapat mengatur keadaan dan waktu sebelum kematian dari sang korban. Keesokan harinya, benar saja, terjadi banyak kasus kematian akibat serangan jantung kepada para penjahat di waktu yang tidak menentu. Di kantor kepolisian pun terjadi kehebohan karena hanya dalam kurun waktu 1 hari sudah terjadi 23 kematian akibat serangan jantung. Yang mana hal itu telah berlangsung selama beberapa hari atau bisa dibilang 1 korban setiap jamnya. また昨日も心臓麻痺の犠牲者が仮1時間おきに1人ずつ。 Hal ini sempat membuat mereka ragu mengenai perkiraan mereka sebelumnya mengenai sang pelaku yang merupakan seorang pelajar. Hingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Di tengah perdebatan, El menginterupsi dan menyuruh mereka semua untuk tetap tenang dan berhenti berdebat. 彼らはこう言っているんです。自分は死の時間を自由に操れるのだと。 Semua orang yang ada di ruangan tersebut pun kaget mendengar perkataan El. Namun sekali lagi, El mendapati bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Karena semua kejadian ini muncul sesaat setelah mereka mulai mencurigai bahwa sang pelaku merupakan seorang pelajar. Keraguan pun mulai muncul dalam diri El, dan dia mulai berpikir apakah semua ini hanya sebuah kebetulan? 偶然か。いや、それにしてはタイミングが良すぎる。 Sepulang sekolah, terlihat Light yang sedang mengobrol dengan Ryu. Di sini, Light mengatakan pasti El sedang panik saat ini dan mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang terlibat dengan Kira di dalam kepolisian. Dan benar saja, di tempat persembunyian, El juga memikirkan hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh Kira. Meskipun El masih berpikir bahwa ada sesuatu yang janggal, namun dia tidak menemukan penjelasan yang lebih masuk akal selain ada seseorang di dalam kepolisian yang membantu Kira. 本当の狙いは何だ。奴は何をしようとしている。 Kembali ke Light, Ryuk yang merasa aneh dengan cara berpikir Light karena dengan melakukan ini malah membuat Light dicurigai memiliki hubungan dengan kepolisian, bertanya mengenai alasan perbuatan Light tersebut. 通していると思われる方がよっぽど不利じゃないか。 Light pun menjawab bahwa ini semua dia lakukan untuk memancing El keluar dari tempat persembunyiannya. Lagi pula, tujuan Light melakukan ini bukan untuk menghilangkan kecurigaan bahwa dirinya sebagai Kira adalah seorang pelajar, melainkan untuk mengetahui identitas El, kemudian membunuhnya. 警察が L を突き止める。そして僕が L を消す。 Keesokan harinya, terlihat ada beberapa orang anggota polisi yang mengundurkan diri dari kasus Kira. Ayah Light yang memimpin kasus tersebut pun bertanya mengenai alasan mengapa mereka mengundurkan diri. Kemudian mereka pun menjawab bahwa mereka masih sayang nyawanya. L の推理ではキラは超能力のようなもので直接手を下さず人を殺せるでしたね。 Dan tidak seperti El yang wajah, nama, dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Semua informasi pribadi mengenai mereka dapat dicari di internet. Mereka yang telah melihat sendiri El yang menantang Kira untuk membunuhnya, namun tidak berhasil karena El tidak pernah menunjukkan dirinya tidak bisa percaya dengan El. 失礼いたします。おい、君たち、真っ正面。 Di lain sisi,
Light yang baru pulang sekolah diperingatkan oleh Ryuk bahwa ada seseorang yang mengikutinya selama beberapa hari terakhir. Light pun menjawab bahwa sebenarnya dia sudah mengetahuinya dan hanya menunggu kesempatan untuk membunuh orang tersebut. 今から俺が言うことはずっとお前をつけている人間がいる。 Dan tentu saja dia tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Karena jika terus dibiarkan, kemungkinan dirinya akan dicurigai akan semakin besar. まずはその尾行者の名前だ。それが分かれば全て処理できる。 Di saat yang sama, Ryuk memanggil Light dan menceritakan mengenai perbedaan antara Shinigami dengan manusia yang menggunakan Death Note. 死神は人間の寿命をもらっているからだ。とかデスノートに人間の名前を書いてもライトの寿命は伸びない。 Dan Shinigami memiliki mata yang memiliki kemampuan untuk melihat nama, sehingga mereka tidak pernah kesulitan untuk mengetahui nama orang yang ingin mereka bunuh. もちろん今俺の目にはライトの名前と寿命が見えている。 Akhirnya Ryuk pun sampai pada pembicaraan utama, di mana dia menawarkan sebuah kesepakatan kepada Light dengan mengatakan bahwa Light dapat memiliki mata Shinigami, namun dengan bayaran yang tidak main-main. 死神の目玉の値段はその人間の残りの寿命の半分だ。